Nah kemudian 1 tahun 5 bulan merasa memang belum cukup saya mengetahui keseluruhan. Karena memang selama 1 tahun 5 bulan at least mulai dari Maret 2020 kita sudah berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. Sampurasun baraya kibayan. Rampes. Tepang deui urang yeuh, ngawangkong ieu. Ayo. Aya ku tegep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Wilujeng tepang baraya kibayan di cibinaungnews.com podcast ya, terus di studio Tapak Studio. Kali ini kita kedatangan tamu atau menghadirkan tamu kehormatan Pak Camat Jonggol Lapau, Pak. Lapau. Lapau. Pak Andri Rahman. Betul, siap. Pak Andri Rahman ini camat di Jonggol Kabupaten Bogor yang sudah 1 tahun 5 bulan Pak mengabdi di Kecamatan Jonggol. Sebelumnya berapa lama Pak di Sekcam Di Cibinong? Cibinong 6,5 tahun, 6,5 tahun, setahunan ya. lebih di Bojonggede. Sekcam. Oh gitu, jadi pengalaman birokrasinya sudah cukup Pak ya. Mulai dari Kelurahan Pakansari 7,5 tahun. Kelurahan Pakansari 7,5 tahun. Jadi waktu stadion dibangun Bapak masih di sana kali ya? Sudah keluar, saya Sudah menyelesaikan keluar. pembebasan lokasinya Pak. Pembebasan lokasinya Bapak, jadi sejarah Pakansari Bapak tahu ya. Gitu. Pak, coba 1 tahun 5 bulan cukup tidak Bapak mengenal Jonggol secara keseluruhan? Terima kasih Pak. Jadi kondisinya ketika bicara di Kecamatan Jonggol, alhamdulillah memang saya diberikan amanah oleh Bupati Bogor dari mulai 10 September 2019. Jadi sekarang ini kurang lebih 1 tahun 5 bulanan Pas lah. COVID lagi Pak ya, nggak enaknya teh. Covidnya pas Maret 2020. Iya, jadi ada. Karena kegiatan saya pertama ketika sudah jadi camat 3 bulan melaksanakan kegiatan bowling. Oh. Enggak sampai 3 bulan, nggak November saya. Bawa September, keliling Oktober, gitu November ya? ya 3 bulan keliling Bupati Bogor. Iya, oke. Kemudian di akhir 2019 Iya. melaksanakan kegiatan Pilkades serentak. Oh iya. 10 desa di Kecamatan Jonggol. Iya, 20 Desember itu ya, Iya, Pak ya? betul. Iya, 2020. 2019 saya awal. 2019. Kalau yang 2020 kemarin cuma 1 desa saya. Oh, Desa gitu. Iya. Bendungan saja. Dengan kondisi tadi Kecamatan Jonggol dengan sekarang ini masyarakat Kecamatan Jonggol hampir kurang lebih 180.000 gitu kan jiwa. 180.000. Aduh, kebayang ya. Kemudian dengan kondisi 14 desa, Iya. kurang lebih ada 86 dusun, kemudian kurang lebih ada 180-an RW, ya. dan ada kurang lebih 400-an Di RT. Oke. Kemudian memang Jonggol berbatasan langsung dengan Bekasi di daerah utaranya. Cibarusa itu. Cibarusa. Pak? Iya, oke. Kemudian dengan sebelah baratnya memang dengan Kecamatan Cilengsi. Iya. Sebelah utaranya kita berbatasan dengan Cariu. Sebelah selatannya kita berbatasan dengan Sukamakmur. Tapi ke Cibarusa mah usah pakai paspor ya. Tekudu. tinggal bulus-bulusnya ya. Alengkah we, alengkah. Jadi kadang ada yang dapurnya di Cibarusa gitu Pak. Ruang tamunya di Jonggol masih. Iya. Nah kemudian 1 tahun 5 bulan merasa memang belum cukup saya mengetahui keseluruhan. Karena memang selama 1 tahun 5 bulan at least mulai dari Maret 2020 kita sudah berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. COVID ya. Dengan bencana non alam. Jadi memang at least dari 2020 Maret tersebut kita bersama-sama dengan seluruh komponen yang berada di Kecamatan Jonggol melaksanakan kegiatan mulai dari PSBB, PPKM, sekarang PPKM mikro. Jadi memang dimaksimalkan untuk mencoba bagaimana tadi mencegah, kemudian mengantisipasi dan menangani permasalahan COVID-19. Nah, tapi ketika bicara 1 tahun 5 bulan, ya alhamdulillah memang sudah 14 desa dikelilingi oleh saya. Gitu. Sehingga ada beberapa potensi yang dalam artian mungkin perlu disampaikan, kemudian juga perlu kami mohon bantuan karena dari masyarakatnya langsung, kemudian dari seluruh stakeholder yang berada di Kecamatan Jonggol, kemudian pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat gitu. Karena beberapa kegiatan ada yang mungkin selesai di kabupaten, nggak selesai
harus diselesaikan di provinsi. Yeah. Provinsi nggak selesai, diselesaikan orang pusat kan begitu loh. Jadi ada beberapa potensi yang dalam artian perlu mendapatkan perhatian. Gitu. Semisal apa Pak yang misalnya masih perlu perhatian, yang membutuhkan rentang kendali sampai ke atas gitu, sampai ke kabupaten provinsi. Yang pertama memang melihat dari kondisi ibu kotanya Jonggol, kecamatan Jonggol ya, desa Jonggol. Desa Jonggol sendiri kami perlu bantuan terkait dengan bagaimana bangunan kantor Desa Jonggol sangat mengkhawatirkan. Di ibu kota di dekat dengan kecamatan. Masih butut Pak? Lain butut sudah terbangun. Cuma tapi... memang karena mungkin kemarin ada beberapa intensitas hujan yang sedemikian tinggi sehingga terjadi belah bangunan temboknya sehingga sekarang ini kemarin disampaikan oleh Pak Kades, maka pelayanan berada di aula sekarang. Di kantor desanya tadi mengkhawatirkan untuk bisa ditempati oleh tanda tangan guru gitu ya, gitu. Sudah kita sampaikan, kita laporkan ke pemerintah kabupaten gitu kan, bahkan kita juga sudah mohon ke provinsi kan gitu. Ya mudah-mudahan di sini Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor dan Bupati dengan anggaran yang tidak kurang 6 triliun atau agehan lah buat Desa Jonggol buat beres ya. Gitu kan. Yang keduanya kami juga ingin tadi membangun minimal tadi ibu kota kecamatan ya di Jonggol. Kami ingin sebetulnya diatur rapih juga kan gitu. Ketika bicaranya tadi di Jonggol minimal row jalannya mungkin bisa diperlebar. Yang kedua ada drainasenya. Gitu. Karena ketika bicara hujan besar mah rada repot ta. Iya, makanya nanjak gitu ya. Rada turun ke kecepatannya. Air kebuang ke bawah. Iya, jadi ketika bicaranya kita mau ke arah selatan, dari selatan tuh ke arah tengah ibu kota ataupun di kecamatan rada turun. Gitu, sehingga air memang melimpah ke arah kecamatan gitu. Jadi juga kita ada lingkar Jonggol sebutannya gitu. Lingkar Jonggol membutuhkan pelebaran jalan dan drainase. Bahkan kami ingin ada pedestrian, trotoar. Nah, itu Pak penting ya. Itu kan suatu saat Jonggol bakal rame ya, gitu kan. Gitu. Iya. Pak, kalau potensi pertanian di Jonggol seberapa besar Pak? Jadi kalau Jonggol sebetulnya termasuk kecamatan yang memberikan suplai dalam rangka ketersediaan pangan di Kabupaten Bogor. Jadi Kabupaten Bogor yang kami dengar secara data baru 60% sebetulnya. Ketersediaan pangan yang untuk kebutuhan Kabupaten Bogor. Untuk domestik domestik. Jadi baru 60% sebetulnya. Kabupaten Bogor bisa memenuhi kebutuhan. Suplainya dari Jonggol enggak, termasuk dari 60% itu termasuk ada Jonggol. Maksudnya. Dengan kondisi yang kita ketahui di Jonggol itu untuk lahan pertanian kurang lebih ada 3.400 hektaran. 3.400 hektar gitu. Dengan kondisi saya kalau ke Jonggol saya tinggal di Leuweung Unggul Pak. Sawahnya belah mana Pak? Sawah seur ya. Jadi sawah itu tersebar sebenarnya. Tersebar kan kondisinya sawahnya tersebar di hampir 14 desa sebetulnya. Cuman memang tadi ketika bicaranya potensi sawah, potensi pertanian, kami pun ingin sebetulnya ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bogor terkait dengan kondisi-kondisi persawahan yang memang belum difasilitasi. Jadi ketika bicaranya tadi nyawah mah berarti kudu difasilitasi terkait dengan irigasinya kan gitu. Terkait dengan ketersediaan pupuknya kan gitu segala macam. Nah, ini ada beberapa lokasi wilayah di Kecamatan Jonggol di desa yang memang tak ada hujan. Berapa hektar? Jadi kalau dihitung menurut saya tada hujannya dari yang 3.400 itu ya kurang lebih kemudian hampir setengahnya. Setengahnya tada hujan. Setengahnya tuh. Jadi malah nandur pada hujan. Alhamdulillah kemarin mah sepanjang tahun 2020 hujan wae. Jadi aman. Tapi punten Kang, ketika saya masuk 10 September 2019 garing sadayana. Barelah tanah tanya. Bahkan punten di Desember setelah kegiatan pilkada serentak, saya bersama-sama dengan warga masyarakat melaksanakan salat istisqa untuk minta hujan. Jadi 4 wilayah, di wilayah utara, timur, barat, selatan. Salat istisqa saya kan harusnya dibarengi Pak. Selain minta salat istisqa juga minta kepada perusahaan air curah itu Pak ya. Udah dibantu.
secara administratif, secara kegiatan kepemerintahan sudah banyak. Ya kan dia nyedot airnya dari Bogor ya, masuk ya sebagiannya untuk orang Bogor lah, jangan main jual ke Jakarta gitu ya, gitu kan. Jadi banyak bantuan dari pemerintah maupun dari pihak ketiga terkait dengan tadi kekurangan air kita. Gitu. Oke, kekurangan air untuk daerah pertanian. Pertanian dan masyarakat. Oh, masyarakat jadi kurang cai. Irigasi itu aya caian, masyarakat kita aya cai. Jadi upami ibah. Ibah kan Allah alam kita. Nah, kalau mandi usap kita ya. Makanya suplai air kemarin dari BPBD, dari PMI, dari pihak ketiga, dari PDAM semua. Ada sumber air nggak Pak di sana? Jadi, ada yang meneliti gitu di situ tuh, misalnya ada sumber air di tiap jadi desa. Jadi gini, secara geografis ya, geografis di wilayah Kecamatan Jonggol ternyata lapisan tanah di Jonggol itu berkabut, cadas. Oh, cadas. Bukannya cadas malah bagus airnya, Pak. Cuman cadasnya punten sampai 100 lebih. Galinya itu yang jadi sampai 100 lebih baru mendapatkan air air yang dalam artian air dalam ya. Yang relatif air bawah tanah itu yang relatif bagus. Ketika air permukaan tadi ternyata cadas gitu. Cadasnya sangat dalam arti tinggi. Gitu kan. Pernah diusulkan Pak ini kesulitan air ini kepada pihak pemerintah. Sudah. Jadi bukan cuma diberi bantuan instan, tapi diberi bantuan yang bersifat program jangka panjang, gali-gali sumur kayak betul, ada. Jadi bantuan-bantuan sudah ada, alhamdulillah sudah turun. Memang berkat juga dibantu oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Bogor, Pak Haji Sulaiman. Pak Haji Sulaiman sudah nuhun Pak Haji Sulaiman gitu ya. Dengan Pak Beben juga di wilayah jadi kita sudah terbantu beberapa sumur-sumur artesius atau sumur resapan, gitu kan, membangun sumur resapan di lokasi-lokasi yang tadi sangat-sangat rawan terkait dengan kekeringan. Tadi sebenarnya sumber air ayah Kang, sumber air di perbatasan dengan Kelapa Nunggal. Desanya Desa Singasari. Singasari masuk Jonggol kan? Cuman nanti kita sudah dalam artian mohon penelitian sumber air tersebut. Wah, tinggal dibersihkan, makanya gitu Pak ya. Betul, kan ketika bisa diteliti di lab ternyata representatif kan bisa dijadikan tempat untuk bisa menyuplai air kemana-mana. Tapi ketika tadi khawatir ada tadi tingkat belerangnya, tingkat segala macam kita belum tahu gitu. Jadi ada perbatasan tuh antara Jonggol dengan Kelapa Nunggal di Desa Singasari gitu. Ya, jadi ini juga perhatian harus menjadi perhatian ya Pak ya bagi DPRD Kabupaten Bogor dan Bupati tentunya bahwa di Jonggol itu masyarakatnya para yang sawah ya gitu dengan pare gitu dengan menanam padi. Nah, sekarang potensi gini Pak, tadi kita lanjutin dulu itu yang masalah sawah tadi. Pada saat sawah kekeringan itu petani ngapain Pak? Menanam. Tidak menanam. Makannya dari mana? Makannya. Artinya rezeki mati Allah ya, gitu rezeki mati Allah. Cuman dalam hal ini pemerintah mensubstitusi pendapatan mereka. Jadi sumber pendapatan. Jadi sumber pendapatan yang dalam artian dari petani yang hujan memang tidak tersubstitusi. Nah, jadi mereka memang ada mungkin kegiatan-kegiatan tambahan lain yang dilaksanakan oleh si para petani. Ada satu sisi ada satu sisi masyarakat menyimpan hasil buminya tadi bisa dalam artian selama kekeringan yang panjang tersebut mereka pergunakan. Ada juga ada alih profesi. Jadi ketika bicaranya aina nyawah itu bisa, mereka ada yang berdagang. Ada juga yang dalam artian ikut dengan pihak lain untuk bekerja di tempat lain kan begitu. Sehingga sehingga masih dalam artian kondisinya bisa mereka untuk makan. Tapi ketika bicara tadi untuk kepentingan kebutuhan-kebutuhan lainnya selain dari primer, sekunder dan tersier mungkin tidak bisa mereka laksanakan. Gitu. Sekolah kan primer Pak. Sekolah tetap berjalan. Sekolah berjalan. Jadi ada pemerintah pasti perhatian lah ya kalau ada anak putus sekolah pasti dibantu lah gitu kan. Karena ketika bicara sekolah kan bukan hanya wajib belajar saja, wajib sekolah ini. Wajib sekolah, wajib hadir di sekolah ya gitu kan. Sebelum pandemi ya. Karena ini memang sebelum pandemi nih. Kita ceritanya 2019 sebelum pandemi. Jadi masih dalam artian kegiatan sekolah berjalan dengan normal, kegiatan lain pun berjalan dengan normal. Kalau potensi industri Pak? Jadi kalau potensi industri di Kecamatan Jonggol ada namanya wilayah KPI, kawasan peruntukan industri. Itu berada di Desa Sirnagali dan Weninggali. Memang lebih banyaknya di Weninggali. Jadi ketika bicaranya KPI dihitung
kemarin secara tata ruang di BPT, kemudian di Bapeda ada kurang lebih 690 hektar. Itu ada berapa pabrik? Itu baru perencanaan kawasan? Perencanaan kawasan. Pabrik yang ada di sana kurang lebih baru hanya yang beroperasi dua, oke. Jadi yang lainnya sedang melaksanakan kegiatan tahapan pembangunan. Ya. Dengan serapan tenaga kerja? Serapan tenaga kerja tadi memang terbatas sekali ya. Karena kenapa? Karena ada kualifikasi yang disampaikan oleh pengusaha kepada warga masyarakat, mangga kami terima. Tapi memang ada syarat-syarat yang harus sesuai dengan kualifikasinya. Gitu. Berarti memang tugas Bapak berat sekali ya. Pertama mengupgrade level pendidikan dari masyarakat, dari anak-anak Jonggol, Kecamatan Jonggol supaya bisa bersaing ketika itu kawasan KPI itu tadi. Itu menjadi betul-betul terwujud menjadi kawasan industri, bisa diserap warga minimal prioritasnya warga Jonggol gitu. Jadi alhamdulillah sih sebenarnya kalau dibilang berat nanti, karena kan bukan tanggung jawab camat sebetulnya. Tanggung jawab bersama maksudnya. Bersama ditanggung berat. Karena tanggung jawab bersama mulai dari unsur terbawah. Jadi kan mulai dari unsur masyarakatnya, keluarga. Nah, kita kan sampaikan nanti ke Pak RT, Pak RW, Kepala Desa, Kadus gitu kan, agar tadi sekarang mengupayakan agar tadi anak itu tidak boleh tidak sekolah, gitu kan. Kemudian yang keduanya mengupayakan tadi anak-anaknya berprestasi. Karena kalau berprestasi, insya Allah tadi banyak link yang dalam artian bisa merekrut gitu, bahkan gratis bayarnya kan gitu, sekolahnya gratis gitu maksudnya. Pak Camat, sebagai level pemerintahan yang berada di tengah, ke bawah masih ada kades dan masyarakat, ke atas punya bupati. Dalam 30 detik, Pak Camat bisa menyampaikan harapan nggak buat ke atas ke pimpinan Bapak sama ke bawah ke masyarakat, kira-kira gimana Pak? Kami inginkan terkait dengan kegiatan kecamatan, yang pertama memang kepada pemerintah Kabupaten Bogor berharap bahwa adanya klasifikasi, adanya zona sebetulnya, zona terkait dengan kecamatan. Jadi ketika bicara kecamatan tersebut memiliki zona, memiliki kualifikasi yang memang agak berat terkait dengan jumlah penduduk, terkait dengan permasalahannya, maka nilai anggaran yang turun untuk kecamatan tersebut berbeda dengan kecamatan yang lain, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada beberapa kewenangan-kewenangan yang memang harus diturunkan dari Bupati Bogor kepada camat terkait dengan penyelesaian permasalahan. Jadi ketika permasalahan tersebut ternyata tidak harus dikerjakan oleh dinas atau tidak harus dikerjakan oleh bupati, maka camat bisa turun. Tapi kewenangan harus turun, anggarannya juga harus turun, kan gitu. Karena kenapa? Ketika bicara hal tersebut bisa terselesaikan cepat, maka tidak akan menjadi pusing, tidak akan berkepanjangan permasalahannya. Karena kenapa? Ada kewenangan di camat, ada anggaran di camat sehingga bisa selesai. Dieksekusi langsung. Kepada masyarakat. Kepada masyarakat kami berharap sebetulnya untuk kepala desa. Yang pertama, kepala desa memang dilantik oleh Bupati Bogor. Tapi ketika bicara dilantik oleh Bupati Bogor, Bupati memberikan kewenangan kepada camat. Di bawah binaan camat. Di bawah pembinaan camat, sehingga otomatis ketika bicaranya kegiatan di pemerintahan desa berarti berada di bawah kewenangan kami. Dalam rangka pertama kami akan mengevaluasi, kemudian akan juga mohon maaf memonitoring. Kemudian yang ketiga ya akan mohon maaf mengeksekusi ketika memang ada permasalahan. Hasil dari kita evaluasi. Tambah tugas pimpinan mengeksekusi. Ketika tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan, maka kita akan eksekusi. Tapi eksekusinya bukan oleh camat saja. Karena ketika bicaranya tadi pelaporan kegiatan segala macam itu berada di kewenangan inspektorat. Tapi jangan sampai tadi permasalahan ini masuk ke inspektorat. Harapannya cukup sampai di camat Hungkul. Diselesaikan saja. Ketika administrasi, selesaikan administrasi. Fisiknya kurang, selesaikan fisiknya. Masyarakat ternyata tadi harus dibantu, untuk bantu sesuai dengan data yang ada, bantu kan gitu. Nah, yang kedua harapannya adalah harapan untuk kami, untuk kepala desa Jonggol terutama, pergunakan anggaran pemerintah dengan sebaik-baiknya. Jadi mohon maaf tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jajan bakso jajan bakso dalam artian ada kelebihan sih tidak masalah. Tapi untuk ketika kegiatan jangan jajan bakso juga ya. Ketika tadi kan ada 3 Pak. Jajan bakso di traktirnya sadesa bisa ini juga. Bukan, ketika Dede itu tidak boleh diganggu. Siap. BHPRD tidak boleh diganggu. Kalau ADD itu boleh Pak.
Boleh diganggu? Boleh diganggu, karena kenapa ADD itu adalah tadi istilahnya punten semacam gaji. Oke. Siltap, penghasilan tetap. Bukan boleh diganggu, mungkin boleh dipergunakan. Nah, bergunakan arek mereka masuk pas tak nggak apa-apa Nah, di situ. siap. Di ADD Pak. Iya, Jangan di di BHPRD atau dari ADD jangan. Nah, itu. Ya baik. Gitu. Pak, satu lagi Pak Ya. ya. Ini tolong dijawab singkat mengingat waktu. Samisade. Samisade, siap. Berapa desa di Bapak yang diverifikasi mendapatkan Samisade? Alhamdulillah, jadi 14 desa Alhamdulillah. kami mendapatkan untuk Samisade. Semoga Terima bermanfaat kasih untuk buat Bupati masyarakat. Bogor ya Kang ya. Iya. Karena ini merupakan satu bentuk dari upaya Bupati dalam rangka tadi menyelesaikan permasalahan infrastruktur. Iya. Karena memang infrastruktur masih banyak yang perlu diselesaikan. Baik, Baraya Kibayan, demikian obrolan kita dengan Pak Andri Rahman, Camat Jonggol ya, masih muda dan sangat energik. Semoga Pak Camat sukses selalu ya, sehat-sehat selalu. Salam buat warga Jonggol dari kami cibinongnews.com dan kru Tapak Studio. Hatur nuhun Pak Camat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.